Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Semoga kalian diberi kesehatan semua, amin. Karomah Syekh Jangkung bernama asli Saridin ini melegenda hingga saat ini. Terungkaplah apa rahasia di balik sosok sederhana yang sejak kecil dikenal Walin Jadab ini dalam ajaran Syekh Jangkung yang ditulis Syekh Jangkung, yaitu Suluk Saridin. Suluk ini adalah bukti bahwa Syekh Jangkung adalah sosok penyebar agama Islam di wilayah Grobogan masa hidup Syekh Jangkung muda dan wilayah Pati ketika dewasa dan sekitarnya. Ajaran-ajaran Islam yang diajarkan para gurunya diteladani dan disebarkan di desa-desa dari mulut ke mulut. Tuah karomah sejarah hidupnya menjadi daya tarik bagi orang-orang Jawa. Mereka yang awalnya beragama Buddha, Hindu, dan animisme berdatangan ke Syekh Jangkung untuk belajar agama Islam. Namun Syekh Jangkung adalah sosok guru yang sederhana. Selama hidupnya dia memilih untuk menjadi seorang petani lugu yang tinggal di desa Landoh, Pati hingga akhir hayatnya. Masa kecil dia dipanggil Saridin alias Raden Saripudin, putra dari Raden Singaparna atau Syekh Syafi'i bersama Ibu Robiah Ataji atau Sekar Tanjung. Makam beliau berada di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Di sekitar makam tersebut juga terdapat beberapa makam istri-istri beliau, R.A. Retno Jinoli dan R.A. Pandan Arum, dan makam bakul Legen, Prayoguna, dan Bakira. Lugu dan sederhana dikisahkan dalam babat Tanah Jawa dan kesaksian dari mulut ke mulut di masyarakat. Semasa kanak-kanak, Saridin adalah seseorang yang lugu, dan karena keluguannya itu pula dia sering ditipu dan dimanfaatkan oleh orang lain. Pada suatu hari, dia dan saudara iparnya yang bernama Branjung diberi oleh orang tuanya warisan satu pohon durian yang banyak buahnya. Kesepakatan terjadi. Saridin memperoleh jatah durian yang jatuh pada saat malam hari, dan Branjung mendapat jatah durian yang jatuh siang hari. Tapi sesungguhnya kesepakatan itu hanya akal-akalan Branjung. Saat malam tiba, Branjung menyamar sebagai harimau dengan tujuan menakut-nakuti Saridin mendekati pohon durian yang saat itu ditunggu Saridin. Alih-alih berlari, Saridin yang saat itu membawa batang pohon tebu memukul sampai mati harimau yang datang padanya, padahal harimau itu tidak lain adalah Branjung. Berita kematian Branjung dengan cepat menyebar ke seantero Pati. Saridinlah yang membunuh Branjung. Saridin pun diadili dan dihukum setimpal oleh pengadilan di Pati, yaitu di penjara. Saridin menjalani masa hukuman tersebut dengan sabar. Keluar dari penjara, setelah menjalani hukuman, Saridin mulai mencari ilmu dengan nyantri di pondok di Kudus yang saat itu diasuh oleh Sunan Kudus. Hubungan santri kiai antara Saridin dan Sunan Kudus menghasilkan hubungan yang unik. Sunan Kudus mengakui
bahwa Saridin adalah santri yang penuh karomah karena memiliki ilmu kun payakun, ilmu sabdo dadi, apa yang diucapkan langsung terkabul. Dikisahkan percakapan yang melegenda antara keduanya. Sunan Kudus bertanya, apakah setiap air harus ada ikannya, Din? Saridin, ada guru. Mendengar jawaban dari Saridin, Sunan Kudus terheran-heran dan mengutus santri lain untuk mengambil pohon kelapa untuk membuktikan jawaban Saridin. Begitu kelapa dipecah, terjadilah keajaiban. Di dalam batok kelapa itu ada ikannya sungguhan. Sunan Kudus diam-diam kagum dengan karomah Saridin. Namun, di balik kekagumannya itu, Sunan Kudus iri karena khawatir nantinya akan kalah populer dari Saridin. Namun, rasa gengsi sang kiai tidak mungkin mengutarakan isi hatinya yang kagum. Kejadian lain terkait karomah Saridin pada suatu ketika, di pondok Sunan Kudus ada kerja bakti mengisi bak mandi. Para santri bahu-membahu mengisinya dengan ember. Saridin yang berniat membantu harus kecewa karena ember sudah habis dipakai santri lain. Para santri mengolok-olok Saridin agar membantu mengisi bak mandi namun menggunakan keranjang dari bambu yang jelas tidak mungkin bisa dipakai untuk menampung air. Saridin yang lugu pun mengambil keranjang dan secepat kilat digunakannya keranjang itu untuk mengisi bak mandi. Sekali keranjang bambu dimasukkan air sumur dan diguyurkan ke bak mandi, tiba-tiba bak mandi langsung terisi penuh. Semua santri terheran-heran, takjub dengan kejadian di luar akal ini. Banyak karomah dari Saridin membuat Sunan Kudus memutuskan untuk mengusir santri ini dari pondoknya. Saridin orang yang suka pamer di pondok ini untuk belajar agama Islam, bukan untuk pamer kesaktian, kata Sunan Kudus kepada santri-santrinya. Gundah gulana dalam pengusirannya, Saridin memutuskan untuk belajar langsung ke Sunan Kalijaga yang saat itu terkenal sebagai wali yang penuh karomah dan bijaksana. Dalam waktu singkat, Saridin lulus dari belajar agama. Saridin memutuskan pulang ke desa asalnya dan mendirikan pondok bersama anaknya. Sebelum pulang, Saridin diberi nasihat dan wejangan agar pandai-pandai menyimpan karomahnya. Semua karomahmu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan simpanlah baik-baik karomahmu untuk berdakwah. Jangan pernah sombong dan mempertunjukkan karomahmu bila tidak perlu, kata Sunan Kalijaga. Singkat cerita, Saridin pulang ke kampung halamannya di Pati, melintasi hutan roban yang saat itu sangat ditakuti karena kerajaan siluman. Banyak korban dari masyarakat yang hilang di hutan karena menjadi makanan siluman-siluman di hutan besar yang angker ini. Dalam waktu singkat, Saridin berhasil mengalahkan raja siluman dan membuat masyarakat di sekitar hutan aman bisa membangun rumah-rumah di sana. Atas jasanya ini, Raja Mataram saat itu menghadiahi Saridin dengan menikahi Retno Jinoli, kakak dari Sultan Agung. Pasangan Saridin Retno Jinoli ini akhirnya memiliki keturunan. Sang anak yang dinamakan Momok, sedangkan Retno Jinoli dipanggil dengan panggilan kesayangan Mbokne Momok. Dikisahkan Saridin dan sang anak lelakinya, Momok, membangun pondok pesantren di desa Landoh. Ini desa terakhir sampai Saridin wafat. Untuk menghidupi pondok mereka babat alas dan membuat sawah serta menjadi petani.
untuk memudahkan pekerjaan, Saridin memiliki kerbau untuk membajak sawah. Suatu hari karena kelelahan dipakai untuk membajak sawah, maka kerbau ini mati. Saridin pun datang dan meniup kepala kerbau. Ajaib, kerbau itu bangun dan hidup kembali. Kerbau itu disebut kerbau Lando karena berasal dari kerbau desa Lando. Kerbau yang didoakan Saridin agar hidup kembali ini memang istimewa karena setelah kerbau ini benar-benar mati karena usia tua. Bila seseorang memiliki jimat berupa sisa kulit dan tulang belulangnya, maka seseorang itu bisa kebal terhadap semua jenis senjata. Hingga saat ini sisa bangkai kerbau Lando itu masih disimpan di museum sederhana di area makam Syekh Jangkung atau Saridin. Di akhir hayatnya, Syekh Jangkung atau Saridin berpesan agar kelak kalau dirinya wafat, maka kerbau Lando itu juga harus disembelih. Para santri dan keluarganya benar-benar melaksanakan pesan ini ketika Syekh Jangkung wafat. Daging kerbau Lando dibagi-bagikan ke warga sekitar pondok dan hingga saat ini kebiasaan membagi-bagikan daging kerbau itu masih dilestarikan masyarakat Pati bagian selatan, khususnya Desa Kayen, Sukolilo, Gabus, dan Winong. Itulah cerita Syekh Jangkung. Semoga kalian suka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.